Pemirsa, dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, institusi Polri memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman, damai, serta kondusif. Maka demi memastikan hal tersebut, Polri telah melakukan pengamanan sejak dimulainya tahapan awal pemilu hingga saat berakhirnya pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai, berbagai pihak juga bersinergi dengan semangat yang sama. Salah satunya ialah Bawaslu. Dan pagi ini kita akan berdialog bersama dengan sejumlah narasumber untuk membahas tentang pemilu aman, pemilu damai. Dan telah hadir di studio Metro TV Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Salam sehat. Sehat selalu. Baik, dan ada satu lagi narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan virtual, yaitu Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Divisi Penanganan Pelanggaran, yaitu Bapak Puadi. Selamat pagi, Pak Puadi. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat. Kita langsung ke Pak Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Pak, kita tahu bersama bahwa terkait dengan pengamanan pemilu 2024 dari Polri sendiri memiliki 3 jenis operasi pengamanan. Boleh jelaskan Pak terkait dengan ketiga ini apa saja perbedaannya dan fungsinya seperti apa? Baik ya, benar bahwa dalam rangka melaksanakan pengamanan pemilu 2024 nanti, Polri menggelar 3 operasi. Pertama ya, kalau saya sebelum menjelaskan, saya akan jelaskan dulu hakikat dari ancaman. Yang pertama adalah potensi gangguan. Yang kedua adalah ambang gangguan. Dan yang ketiga adalah gangguan nyata. Nah, pertama operasi yang kita gelar adalah Nusantara Cooling System. Fokus dari pengamanan Nusantara Cooling System ini adalah eskalasi potensi gangguan dan ambang gangguan, di mana cara bertindak yang dilakukan adalah deteksi dini, kemudian penyelidikan, pengamanan secara tertutup, dan penggalangan. Fokusnya adalah, saya ulangi, dari potensi gangguan dan ambang gangguan. Kemudian yang kedua adalah Operasi Mantap Brata 2023-2024. Kenapa 2023-2024? Karena operasi ini digelar selama 222 hari. 74 hari di tahun 2023 dan sisanya di tahun 2024. Nah, operasi ini fokus kepada ambang gangguan dan gangguan nyata. Tujuannya tentu dalam rangka menciptakan pemilu secara aman, tertib, damai, dan lancar. Kemudian yang ketiga adalah Operasi Amanusa 1, Amanusa 2, dan Amanusa 3. Nah, operasi ini dilakukan pada saat kontingensi, di mana ketika masa operasi ini berlangsung, ada peristiwa yang terjadi secara kontingensi. Yang pertama adalah masalah konflik sosial, yang kedua adalah masalah bencana, dan yang ketiga ada ancaman terorisme. Jadi 3 operasi ini digelar bersama-sama, sekali lagi untuk meyakinkan, untuk memastikan pemilu 2024 berjalan aman, tertib, lancar, dan damai. Baik, jadi ada 3 operasi yang sudah berjalan ya Pak. Betul. Nah, sejauh ini kan tahapan pemilu sudah berlangsung. Kita saat ini sedang berada di tahap kampanye dan kita menantikan debat yang akan dilakukan pada bulan ini, tanggal Jumat ini ya kalau tidak salah pekan ini. Nah, secara garis besar nih Pak, persiapan pengamanan pemilu apa saja yang sudah dilaksanakan dari secara garis besar di tubuh Polri? Ya tentu awalnya setiap perencanaan kita sejak jauh hari telah melakukan perencanaan dengan matang ya. Dengan membuat perencanaan operasi sehingga dari rencana itu muncul 3 operasi yang saya sebutkan tadi. Operasi Nusantara Cooling System, kemudian Mantap Brata 2023-2024 dan Amanusa 1-2-3. Kemudian tentu setelah operasi ini dibentuk, kita lakukan rapat-rapat ya. Pertama rapat internal dulu. Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo telah mengumpulkan seluruh Kapolda, seluruh Kapolres, baik secara langsung maupun Zoom meeting, ya, untuk memberikan arah bagaimana cara bertindak kita, bagaimana pola pengamanan kita, kemudian satu juga yang nggak kalah pentingnya, netralitas Polri. Netralitas Polri harus dijaga. Itu kita lakukan, itu internal.
Kemudian lintas sektoral atau eksternal. Pak Kapolri bersama Panglima TNI, kemudian KPU, Bawaslu dan stakeholder ya lintas sektoral telah rapat lintas sektoral untuk membicarakan bagaimana pemilu 2024 yang merupakan pesta demokrasi masyarakat Indonesia ini berjalan aman dan lancar. Baik, nah sekarang saya akan tanya kepada Bawaslu nih. Kita tahu bersama bahwa Bawaslu mempunyai peta kerawanan atau indeks kerawanan pemilu untuk 2024. Pak Puadi mungkin boleh disampaikan kepada kami berdasarkan peta tersebut, daerah mana saja yang mungkin memiliki indeks kerawanan paling tinggi dan apa potensi ancaman yang bisa terjadi dalam pemilu 2024 versi dari hasil Bawaslu. Terima kasih Mbak. Saya perlu sampaikan bahwa sebagai salah satu agenda demokrasi terpenting di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu di 2024, bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 ini merupakan apa yang disebut the biggest election in the world. Oleh karena itu, pemilu 2024 merupakan satu pemilu yang kompleks ya. Kemudian kompleksitas pemilu di 2004 ini juga terlihat antara lain karena adanya potensi-potensi berkaitan tentang persoalan hukum yang tentunya muncul tidak akan jauh berbeda dengan Undang-Undang 7 2017 pada pemilu di 2019. Nah, karena penyelenggaraan pemilu di 2024 ini kita masih menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, hal tersebut tergambar dari beberapa pemetaan potensi kerawanan pemilu yang dilakukan Bawaslu di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang hasilnya dituangkan dalam kita mengenal istilah IKP ya, Indeks Kerawanan Pemilu di 2024 ya. Nah, ini juga berfokus pada beberapa hal ya. Ada 4 dimensi yang tentunya ini menjadi indikator kaitannya dengan Indeks Kerawanan Pemilu. Nah, kita melihat ada indikator berkaitan tentang konteks sosial, politik ya. Kemudian penyelenggaraan pemilu, kemudian kontestasi dan partisipasi. Nah, ini jika dihubungkan dengan wilayah untuk dimensi sosial politik, ini Maluku Utara, kemudian Sulawesi Utara ya, dan Papua untuk dimensi penyelenggaraan pemilu. Nah, kemudian juga ada wilayah seperti Kaltim, Sumatera Utara dan DKI ya untuk dimensi kontestasi. Kemudian juga ada Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Lampung. Ini sedangkan untuk dimensi kaitannya dengan partisipasi ada Sulawesi Utara, kemudian DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Nah, dari hasil pemetaan, jadi karena memang kita sudah client diidentifikasi beberapa pemetaannya, setidaknya potensi kerawanan yang perlu dimitigasi ya, ini soal berkaitan tentang ini beberapa hal nih. Pertama kaitannya dengan netralitas penyelenggara pemilu, kemudian kaitannya dengan pelaksanaan tahapan di provinsi baru ya DOP, kemudian kaitannya dengan potensi polarisasi masyarakat yang dapat berdampak pada apa yang disebut stabilitas dan kondisivitas dalam setiap tahapan pemilu, kemudian kaitannya dengan mitigasi dampak penggunaan media sosial. Dan ini juga kaitannya dengan pemenuhan hak memilih dan dipilih terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Nah, berbagai data IKP di 2004 ini merupakan satu proyeksi deteksi dini terhadap potensi kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan itu sendiri. Kita akan dalami lagi Pak Puadi terkait dengan indeks kerawanan pemilu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.